Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Justin Stewart Leonardo yang akan membahas Fisika kelas 10. Kali ini kita akan memasuki bab 8 tentang usaha dan energi. Di video kali ini kita akan membahas subbab 8.1 mengenai definisi dan konsep usaha. Untuk itu, mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai definisi dan konsep usaha. Jadi definisi usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika sebuah benda bermassa M, misal balok, dikenakan gaya F sehingga balok tersebut berpindah sejauh S. Dan F-nya ini membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Nah, di sini gaya F itu adalah vektor dan delta S pun adalah vektor. Sehingga secara matematis, usaha yang dilakukan oleh gaya F tersebut dirumuskan sebagai berikut ini. W sama dengan F dikali delta X, di mana F-nya itu kita urai menjadi F cos theta, karena gaya F cos theta ini adalah gaya yang menyebabkan balok ini berpindah dari titik awalnya ke titik akhirnya. Dan delta X ini adalah vektor perpindahan yang sepanjang S di sini. Satuan dari usaha itu adalah joule, yaitu Newton meter. Kemudian, di sini kita akan mempelajari juga usaha oleh berbagai gaya. Kalau kita perhatikan gambar berikut ini adalah sebuah balok yang ditarik oleh gaya F. Dan dari gambar berikut ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bendanya bergerak ke arah kanan. Kalau balok ini berada di atas suatu bidang datar atau permukaan kasar, maka balok tersebut ini memiliki gaya gesek yang arahnya ke kiri, berlawanan dengan arah gerak benda. Dan balok ini juga punya gaya normal serta gaya berat. Oleh karena itu, dari keempat gaya ini, maka kita bisa menghitung usaha yang dilakukan oleh setiap gaya. Nah, yang pertama, usaha oleh gaya F. Gaya F ini membentuk sudut theta terhadap bidang datar. Maka dari itu, kita dapat menuliskan usaha oleh gaya F itu sama dengan F kali S cos theta. Nah, diasumsikan bendanya berpindah sejauh S. Di sini jadi F cos theta itu adalah gaya yang menyebabkan balok ini berpindah. Kemudian yang kedua, usaha oleh gaya gesek. Gaya gesek F yang ini menghambat arah gerak benda. Karena perpindahannya ke kanan, tapi gaya geseknya berarah ke kiri, maka kita beri tanda negatif di sini. Ingat, usaha adalah besaran skalar, jadi tanda negatif positifnya ini harus hati-hati dalam menentukannya. Yang ketiga, ada usaha oleh gaya normal. Kalau kita perhatikan, gaya normal di sini tegak lurus dengan perpindahan benda. Dan tidak ada perpindahan yang dihasilkan oleh gaya yang tegak lurus tersebut. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan usaha oleh gaya normalnya itu sama dengan 0. Dan usaha oleh gaya berat di sini juga demikian. Karena gaya berat ini arahnya tegak lurus dengan perpindahan benda. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa usaha total yang dilakukan oleh keempat gaya ini itu adalah F kali S cos theta dikurangi Fs. Jadi kita jumlahkan, resultankan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh keempat gaya ini, dan kita peroleh usaha total yang persamanya dirumuskan dengan W1 tambah W2 dan seterusnya, tergantung jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian kita juga akan mempelajari usaha positif, usaha negatif, dan usaha nol di sini. Usaha dapat bernilai positif jika gaya dan perpindahannya searah. Kemudian, usaha dapat bernilai negatif jika gaya dan perpindahannya berlawanan arah, serta usaha dapat bernilai 0 jika tidak ada perpindahan atau F-nya tegak lurus D. Nah, kalau kita perhatikan gambar berikut ini menunjukkan bahwa gaya F ini menghasilkan usaha positif. Gayanya arahnya ke atas dan perpindahannya pun arahnya ke atas. Nah, kalau kalian lihat, gaya dan perpindahannya ini searah ya dua-duanya. Kemudian untuk usaha yang bernilai negatif, contohnya ini pada koper atau balok yang diangkat
oleh sebuah katrol ya di sini. Nah, gaya tegangan tali F dan perpindahan D ini saling melawan satu sama lain. Oleh karena itu, usahanya akan bernilai negatif. Dan ada juga usaha 0, di mana tidak ada perpindahan pada gambar yang ini, orang yang sedang berdiri ini tidak melakukan perpindahan sama sekali, serta gayanya tegak lurus dengan perpindahan. Jadi F-nya tegak lurus dengan D, seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal, supaya kalian lebih paham ya. Nah, sebagai contoh soal nih, perhatikan kasus berikut ini. Sebuah balok ditarik dengan gaya sebesar 120 Newton. Jadi F-nya ini 120 Newton, dan membentuk sudut 37 derajat terhadap lantai. Akibatnya balok bergerak dengan kecepatan tetap ke sini. Nah, jika massa baloknya 20 kilo, dan koefisien gesek kinetik antara balok terhadap lantai itu 0,4, berarti di sini lantainya kasar, karena dikasih tahu koefisien gesek kinetik. Maka usaha total pada balok setelah bergeser sejauh 5 meter adalah titik-titik. Jadi untuk penyelesaiannya, di sini kita tinjau dulu komponen gaya yang searah sumbu Y. Nah, kenapa kita harus meninjau komponen gaya yang searah sumbu Y? Tujuannya itu supaya kita dapat gaya normal. Kenapa kita harus cari gaya normal? Supaya kita dapat gaya gesek. Kenapa kita harus cari gaya gesek? Supaya kita bisa menghitung nilai usaha, karena gaya gesek di sini merupakan salah satu gaya yang menjadi komponen penyebab usaha total itu bernilai tertentu. Ya. Yang pertama, untuk komponen gaya yang searah sumbu Y, kalau kita perhatikan di sini ada gaya normal, kita ambil arah ke atas positif. Terus F-nya di sini kita uraikan. Karena dia membentuk sudut theta di sini jadi F sin theta ya tentunya ya. Sin 37 derajat. Nah, arah gaya yang ke bawah itu adalah gaya berat. Ini jadi sama dengan mg. Oleh sebab itu, gaya normal itu akan sama dengan mg dikurangi F sin 37. Jadi 200 dikurangi mg-nya itu 200 ya. Massanya kan 20, gravitasinya 10. F-nya 120 kali sin 37 derajat itu 3/5. Jadi 200 dikurangi 72. Ini kalau kalian hitung, kalian dapat gaya normalnya nanti 128 Newton. Kemudian kita di sini bisa menentukan besar gaya geseknya. Nah, besar gaya geseknya itu adalah mu kali normal. Mu-nya 0,4, gaya normalnya 128. Kalau kita hitung, hasilnya 51,2 Newton. Nah, dari sini kita bisa mencari usaha total. Usaha total itu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya yang mengakibatkan perpindahan pada benda. Gaya normal dan gaya berat udah pasti 0 ya, karena tidak menyebabkan perpindahan. Nah, W sama dengan sigma F. Sigma F searah komponen sumbu X di sini harusnya ya, karena kan berpindahnya ke sumbu horizontal ini, dikali dengan delta X. Nah, sigma F sigma F-nya adalah F cos 37 derajat yang telah diuraikan searah horizontal dikurangi gaya gesek. Nah, baru kita kalikan dengan perpindahannya. F cos 37 dikurangi F dikali 5. Berarti 120 kali 4/5 dikurangi 51,2. Kalau kita hitung 96 kurangi 51,2, nanti kalian kalikan dengan 5 hasilnya, dan kalian peroleh hasil usaha total dari gaya yang bekerja pada balok ini adalah 224 Joule. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh kasus mencari usaha total pada bidang datar. Nah, contoh kasus yang kedua, kita akan membahas gimana caranya nyari usaha total pada balok yang diletakkan dalam satu bidang miring. Di sini, gaya berat itu akan menghasilkan usaha tentunya, tidak seperti pada contoh yang pertama. Nah, kita lihat contoh soal yang berikut ini ya. Sebuah balok bermassa 1,5 kg didorong ke atas sebuah bidang miring kasar oleh gaya konstan 15 Newton. Jadi ini ilustrasinya. Baloknya didorong oleh gaya P. Dan di sini juga bekerja gaya gesek 2,7 Newton yang tidak digambar di soal. Kemudian balok ini berpindah sejauh 2 meter pada bidang miring. Jadi dia berpindah ke sini sejauh delta X 2 meter ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah hitunglah usaha oleh tiap-tiap gaya, dan yang kedua, hitunglah nilai usaha totalnya. Nah, kita dikasih tahu delta X-nya 2 meter dan hanya 1,6 meter.
Jadi, di sini kita bisa tahu nilai tetanya berapa. Kita tulis dulu data-data yang diketahui. Massa balok 1,5 kilo, gaya F atau gaya P-nya di sini 15 Newton, gaya geseknya 2,7 Newton, dan delta X-nya 2 meter. Sehingga kita bisa dapat nilai dari sudutnya di sini. Dari gambar ini adalah sin theta yang sama dengan perbandingan sisi depan bidang miring per sisi miringnya, yaitu 1,6 dibagi 2, 0,8. Jadi kita dapat menyimpulkan tetanya adalah 37 derajat. Langkah selanjutnya, setelah kita tulis data-data yang diketahui, kita akan mencari usaha oleh tiap-tiap gaya. Nah, ada 4 gaya yang bekerja pada balok di sini. Yang pertama, ada gaya berat yang arahnya tentunya ke bawah. Karena arahnya ke bawah, kalian lihat, gaya berat itu akan membentuk sudut 90 derajat ditambah dengan ini. 90 tambah theta terhadap delta X. Yang kedua, gaya normal akan membentuk sudut 90 derajat terhadap X di sini. Jadi tegak lurus gaya normal. Yang ketiga, gaya gesek itu akan membentuk sudut 180 derajat terhadap delta X. Ya, jadi dia saling berpelurus gitu. Dan yang P, gaya dorongnya itu akan membentuk sudut 0 derajat karena arahnya searah dengan delta X. Ada 4 gaya, berarti ada 4 usaha yang akan kita cari di sini. Kita cari usaha oleh gaya berat di sini. Usaha oleh gaya berat, kita tulis W dengan indeksnya mg. Ini sama dengan mg dikali delta X dikali cos 90 plus theta. Nah, cos 90 plus theta ini ada di kuadran 2 ya. Jadi kalau gaya berat kita uraikan ke sini kan W sin theta ya. Kita sudah mempelajari ini pada bab dinamika partikel. Nah, cos 90 plus theta ini ada di kuadran kedua. Mg dikali delta X dikali negatif sin theta. Sin tetanya kita udah tahu 0,8. Kita substitusi data-data yang kita punya. Masanya 1,5, gravitasinya 10. Delta X-nya 2 dikali negatif sin theta, yaitu negatif 0,8. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 30 kali 0,8 kali negatif 0,8, ini adalah negatif 24 Joule ya. Lalu yang kedua, usaha oleh gaya normal. Gaya normal arahnya tegak lurus dengan perpindahan. Berarti N kali delta X cos 90, nah cos 90-nya 0, ini sama dengan 0. Tanpa rumus ini pun kalian sudah tahu bahwa gaya normal di sini tidak akan mengakibatkan perpindahan pada benda. Dan usaha oleh gaya gesek itu ditulis dengan W dengan indeksnya F, di sini artinya usaha oleh gaya gesek, sama dengan F kali delta X cos 180. F-nya 2,7, delta X-nya 2, dan cos 180 nilainya negatif 1. Kalau kita hitung, hasilnya adalah negatif 5,4 Joule. Atau kita boleh langsung saja menggambarkan gaya gesek yang arahnya ke bawah, karena arahnya berlawanan dengan arah gerak, tentu negatif. Jadi kita tidak perlu menggunakan rumus yang ini. Jadi negatif 2,7 dikali perpindahannya saja langsung. Kemudian usaha oleh gaya dorong. Nah, gaya dorong ini rumus formalnya W dengan indeks P, karena gaya dorongnya P ya. Ini P kali delta X cos 0. Cos 0 karena dia sejajar di sini. Bukan sejajar lagi, berimpit. Jadi P-nya 15, delta X-nya 2. Kalau kita kalikan, ini adalah 30 Joule. Nah, tandanya positif karena perpindahannya ke atas dan gayanya juga arahnya ke atas. Kita udah dapat usaha oleh tiap-tiap komponen gaya. Sekarang kita mau cari gaya totalnya. Usaha oleh gaya totalnya. Usaha total, di sini kita tulis W total sama dengan usaha oleh gaya berat, tambah usaha oleh gaya normal, tambah usaha oleh gaya gesek, dan usaha oleh gaya dorong. Kita jumlahin semua, nanti kita dapat hasilnya negatif 24 tambah 0, kurangi 5,4 tambah 30 sama dengan 0,6 Joule. Oke. Mungkin demikian pembahasan singkat mengenai definisi dan konsep usaha secara umum dalam fisika. Berikut ini ada 2 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.